Udah merah. Udah merah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansyur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, sengaja aku berniat belajar dan mengajar li ridha illahi ta'ala guna mencari ridha Allah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-maqalatur rabi'atu. Kajian yang keempat dari Babul Khumasi, kitab Syarhun Nasaihil Ibad yang disusun oleh Syekh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kembali kita para ibunda bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Hari ini, tapi kayaknya sama kita tidak dapat ya. Gerhana bulan malam nanti. Tapi bukan di tempat kita. Tempat kita tak dapat. Hah? Dapat katanya? Enggak dapat. Tak dapat. Ah. Oh. Ujung. Oh. Jadi gerhana bulan itu patoknya kalau nampak. Kalau tak nampak maka tidak berlaku kesunahan salat sunat gerhana bulan. So, sunat gerhana bulan itu termasuk sunat muakkad. Selain adiknya wajib. Selain daripada salat hari raya, Aidil Adha nomor 1, Aidil Fitri nomor 2. Kenapa Adha? Karena banyak takbirnya. Itu sebetulnya nomor 1. Nomor 2 itu ada Fitri karena cuma 1 hari takbir. Begitu. Lalu gerhana matahari dan bulan. Lalu minta hujan. Kalau kita ini udah banjir nih hujan. Di Muharram tuh sampai saya tengok buka damnya itu pun sikit-sikit. Takut kalau banyak mungkin banjir ya. Banjir tanamannya ya. Wallahu a'lam. Jadi karena Allah Ta'ala menitip kepada kita sekarang ni ilmu memudahkan mengetahui di mana gerhana. Cuman titik-titik gerhana itu juga disesuaikan. Memang ada beberapa kawan ustadz yang menyuruh menganjurkan salat gerhana bulan. Cuman ada juga yang mengatakan kalau nggak nampak maka tidak. Apatah lagi kalau seandainya terjadi gumah. Gumah itu mondung, tertutup awan. Maka tidak, walaupun gerhana, tapi kalau tertutup awan, tak nampak, secara garis besar tempat kita ini terjadi mondung atau hujan, maka tidak salat gerhana. An Abi Bakrin As-Siddiq, An Abi Bakrin Nis-Siddiq dari Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Ini sekali adalah mertua Nabi. Sekali sahabat Nabi. Sekali khalifah pertama. Sekali lagi adalah orang yang pertama masuk Islam.
Orang yang paling kuat imannya di antara seluruh sahabat. Wah, karena yang lain belum lagi menerima Islam, dia sudah. Maka sebutan As-Siddiq itu bukan tanpa dasar. Karena yang lain tidak percaya, dia jangankan seperti perkara Isra Mi'raj, Nabi ke langit, naik burak, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lebih daripada itu pun dia percaya. Begitu. Maka kita ni karena menteladani Nabi, kita dianjurkanlah untuk banyak berselawat juga, ya, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi waktu saya mengajar sekolah, ada anak tu tak bawa kitab, tak menulis, ya. Jadi saya katakan, anak-anak tak bawa kitab, tak menulis, dipocah, saya pocah, maksudnya ke muka. Apa berdiri, apa jongkok, so kalian tak duduk. Jadi yang bawa kitab, yang menulis, dia duduk situ. Karena sistemnya, dia ada kitab, dia tulis di rumah, atau dia terjemahkan di kitab itu. Tapi dasar anak-anak yang kurang sungguh-sungguh, disitulah mau, apa namanya itu, mau belajar, situ mau menulis. Kadangkala dia tak bawa buku. Jadi saya suruh ke muka, biar yang ada kesungguhan tadi tidak tercampur dengan yang tidak sungguh-sungguh. Karena tak sungguh-sungguh ni kadang diajaknya pula kawannya itu untuk tidak belajar. Tak ada apa namanya itu, tak ada punishment, tidak ada hukuman. Rupanya karena duduknya dekat dengan meja saya, bantainya salawat, mengganggu saya. Ini cerita masalah salawat. Allahumma shalli, entah apa-apalah lagu apa salawat. Bersenandung dah. Jadi saya marahkan dia. Kenapa kau berselawat? Kau bandingkan pahala salawat ni, bandingkan pahala belajar ini, lebih tinggi pahala belajar ini. Karena salawat itu amalan. Sementara belajar itu memang betul amalan, tapi ada hadisnya. Inna fadlal ilmi khairun min fadlil ibadah. Sungguhnya fadilat ilmu itu lebih tinggi daripada fadilat ibadah. Salawat itu masuk bab ibadah, takarrub. Tapi kau dah, tempatnya kau dah salah. Kau tidak memilih yang fadilat. Saya katakan begitu sama dia. Tapi jangan salah, salawat ini adalah dalam rangka untuk menaikkan salat. Karena rukun 13 itu salah satunya salawat kepada Nabi. Dan di tahiyat pertama tidak boleh memakai salawat kepada keluarga Nabi. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in itu gunanya alat takhfif. Bahkan ada ulama mengatakan batal. Batal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukup sampai situ aja. Jangan ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena wa ala ali Sayyidina Muhammad mengharuskan menambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Mengharuskan menambah Sayyidina Ibrahim. Begitu. Sedangkan tahiyat pertama itu digunakan alat takhfif untuk ringan. Untuk ringan. Di salawat Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad cukup naik. Begitu ya. Iya. Ini hadis dari Abu Bakar, hadis sahabat. Namanya kalau tingkatannya ada marfu, mauquf dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq mengatakan, dikutip buat Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5. Ya. Zalim itu, zulmah itu ada 5. Minal asyai, dari sesuatu perkara-perkara yang menggelapkan ini. Dari perkara-perkara yang akan diceritakan. Wasuruju bidummataini jam'u sirajin. Dan pelitanya, penerang-penerangnya dengan mendomahkan, ya. Jadi dia dibaca suruj. Jamak dari siraj. Siraj itu artinya pelita, penerang. Makanya ada akil siraj, gitu kan. Akil itu orang berakal. Siraj itu artinya penerang. Said dia. Itu dulu
Kalau di NU ada tu. Tapi ada sebagian orang NU tak gamar tengok dia tu. Bikin dia aneh-aneh. Tapi kalau anak atau cucu kasih nama Siraj, artinya itu penerang. Penerang. Entah apa yang ditolangnya tak tahulah. Laha khamsun minas sifati. Ada 5 golab, ada 5 penerangnya. Jadi ada 5 golab, ada 5 penerangnya. Daripada sifat yang disebutkan. Jadi yang hendak kita kaji pada siang menghadap petang hari ini adalah 5 hal aja. 5 perkara aja. Ya. Apa yang pertama? Hubbud dunya zulmatun. Cinta kepada dunia ini adalah kegelapan. Siapa cinta sama dunia, gelaplah dia. Kenapa begitu? Kalau di dalam kajian beberapa saat yang lalu, tanda orang cinta dunia itu apa? Yastaghiluna biha. Ya, yastaghiluna biha. Mereka sibuk dengan dunia tu. Lupa akhirat. Kalau udah cinta dunia, itu nomor 1 tu. Kalau keluar informasi PKH, nomor 1 dia. Dikoja terus. Tak peduli, tak masak, tak apa-apa. Tak cuci, tak apa-apa. Tapi belum tentu. Entah pula dia polu pula kan memang ketentuan. Ini sebagai contoh, kalau udah cinta dunia, cepat bergerak. Sergap dia. Kalau pekau akhirat, bisa dia lupa dia tak ada kerja. Itu tanda orang yang cinta dunia. Kalau pekau orang ibaratnya jalan-jalan, nomor 1 kalau mengaji payah. Padahal mengaji sama jalan-jalan, jauh jalan-jalan tuh. Di kaldera lah dia. Di apa. Macam-macam tempat. Tapi kalau mengaji itu dekat rumah dia payah datang. Begitu ke ibadah dan sebagainya. Li'annahu yuqi'u fis subahati. Karena bahwasanya orang cinta dunia ini akan terjatuh ke dalam syubhat. Syubhat, pekau yang samar-samar. Ya, syubhat. Jadi istilahnya belum tentu dia tu jelas halal haram. Itu syubhat itu. Belum tentu jelas halal haram. Maka orang yang cinta dunia akan terjatuh melakukan perkara yang dia tak peduli lagi. Mau halal, mau haram. Summa fil makruhat. Udah terjatuh kepada subhat, akhirnya jatuh kepada makruhat. Suatu yang makruh, dibonci. Memang tak apalah Pak. Ibaratnya kalau merokok itu kan tak apalah parah. Makruh. Tetapi rupanya summa fil muharramat. Kemudian kepada perkara yang diharamkan. Jadi tingkatnya gitu. Subhat masih ada kemungkinan persentasenya dia tuh halal. Tapi samar-samar. Lalu makruhat. Ini udah agak apa namanya? Memang tidak jatuh dia kepada haram, tapi suatu yang tidak disukai. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, rawahul Baihaqi. Hubbud dunya, cinta dunia tu ra'su kulli khati'atin, kepala setiap kesalahan. Kalau menurut kajian akhirat, cinta dunia itu adalah kepala dari segala kesalahan. Anil Hasanil Basri, dari Hasan Basri. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin, sebagaimana mencintai dunia itu adalah kepala segala yang salah, ya. Fabaghadaha ra'su kulli hasanatin, maka membencinya adalah kepala setiap kebaikan. Jadi cinta dunia adalah kepala keburukan, sedangkan membenci dunia adalah kepala kebaikan. Orang gara-gara cinta dunia ni
mau bersebunuh-bunuhan, mau bersemarah-marahan. Kadang orang tu jual kia lebih daripada kita. Lebih kan. Lalu dalam hati ni macam ada unsur iri, ingin seperti dia. Akhirnya orang iri ni mulai ada benih-benih benci tu. Awak yang dibenci ni karena ada lebih joki, awak tak tahu apa salah awak. Tapi cicit aja lah dia nengok awak. Sebetulnya yang dicicitkannya tu adalah Allah mengasih joki sama awak. Kenapa awak berlebih? Kenapa awak ni tinggi, ada jabatannya, kenapa awak tercerdas? Karena sejatinya semua yang dikasih, baik yang cerdasnya, baik yang kayanya, baik yang cantik tampannya, itu semua adalah memang Allah beri. Sama dengan Allah Ta'ala kasih ujian, bodoh, miskin, rendah jabatan, dihina oleh banyak kaum, itu sebetulnya ujian. Allah Ta'ala ingin meninggikan derajat seseorang itu mudah. Allah juga ingin menjatuhkan derajat seseorang itu mudah. Begitu. Hanya perkara waktu saja. Sekarang ni yang menjabat ialah dia dimuliakan dengan jabatannya. Tengok besok tak menjabat lagi. Macam mana manusia memandang dia. Begitu. Jadi kadang-kala sifat manusia tu ada yang makanya kita tu carilah nilai hanya di hadapan Allah Ta'ala. Wasiraju, dan penerangnya, pelitonya adalah laha yang tadi, kegelapan tadi, yang cinta dunia, at-taqwa, takwa. Cinta dunia gelap, hendak menerangkannya adalah takwa. Apa takwa tu? Ay al-ihtiraju bi ta'atillahi an uqubatihi. Menjaga-jaga, berjaga-jaga dengan taat kepada Allah dari siksaan Allah Ta'ala. Berjaga-jaga. Apa aja yang Allah larang, berjaga-jaga. Jangan sambat. Begitu. Jadi, ada orang, betulnya bukan, apa namanya tu, hal-hal yang mustahak kalau bahasa kita. Penting buana. Tapi memang goma di rumah dia tu didatangkan orang. Maka diminjamkannya lah. Dia minjam duit tekewer-kewer tu. Agar soing didatangkan. Padahal tanpa tekewer-kewer tadi, pun dia bisa juga makan. Tapi gomo hati. Nah kan, bayahannya kan sikit katanya. Tapi kalau seandainya dia tu berhajat, mungkin tak ada pilihan yang lain, itu jadi bule. Bulenya tu bukan berubah hukum, tidak. Tapi bulenya di situ karena tak ada pilihan. Begitu ya. Sama juga lah bab duit riba gitu ya. Gitu. Rawa telah meriwayatkan, nah ini si Imam Nawawi Al-Bantani ini, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dia bersabda, innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Sesungguhnya engkau tidak meninggalkan sesuatu karena takwa kepada Allah Ta'ala kecuali a'taka khairan minhu. Allah beri kepadamu lebih baik daripadanya. Jadi kalau kita tinggalkan yang buruk itu karena Allah, Allah ganti lebih baik daripada yang buruk tadi. Ini ada jamaah di Bogak seborang. Jumpa duit anyut dalam plastik. Mungkin karena orang tak cemano, jatuh. Katanya 3 juta. Katanya 3 juta. Dia bertanya sama saya. Pak Ustaz, ini duit ni cemano? Kalau lautan ni kan susah hendak mengio-ngio siapa. Bisa dibawa dari sana, bisa dibawa dari sana. Kalau dia jatuh di jalan gini kan mungkin uang lintas atau apa. Jadi kata saya satu. Tahanlah selama setahun sambil diumumkan. Tanpa menyebutkan ikatannya, plastiknya warna apa. Katakan ada duit jatuh hanyut. Kang kalau disebutkan, itu Ustaz udah bilang 3 juta. Nanti kalau jumpa aku bilang kan itu. Nah, kan tak tahu uang siapa. Jadi saya katakan,
Karena begini, kalau memang dalam setahun tidak ada manusia yang mengaku, itu joki kita. Tak apalah kita titipkan ke masjid. Boleh kita makan minum dari duit itu. Boleh kita beli baju. Karena sejatinya Allah Ta'ala sudah mengasih joki kepada kita dengan itu. Karena sudah setahun. Sesuatu yang susah untuk diapokan. Jadi duit yang jatuh itu bukan langsung dititip ke masjid. Jadi haknya itu ditahan dulu setahun, baru dipakai. Kalau tidak dimasuk ke masjid pun boleh setelah ditahan setahun. Wah gitu ya. Ada orang, dia tidak menjadi perempuan yang baik atau laki-laki yang baik. Ada laki-laki ganteng, kayo-gayo, atau perempuan yang cantik jelita, kayo-gayo. Mengajak dia bersetubuh, berzina. Tapi tanpa nikah. Kalau dia tetap menahan diri, ya Allah, aku ni mencari jodoh yang elok. Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Awak ni ingin bonah. Jadi Allah Ta'ala buat jalan. Itu dalam bab goto gitu kok. Ada awak tengok. Oh, ganumlah tanaman orang tu. Ya, kalau kata Allah Ta'ala, memang joki tu, apa nama tu? Jambu tu, atau polam tu, atau buah-buahan tu, joki kita. Ada aja jalan Allah Ta'ala hendak mengasihi. Ada yang mengantarkan, ada pula macam-macam. Kenapa kau joki ni, sebagaimana yang kita pahamkan, disuruh di dalam kitab, agar kita mencarinya dengan berjalan, bukan bekerja. Santai, jalani aja hidup ni. Segini-segini umur kita, dah. Ada yang punya rumah, punya anak keturunan. Kan begitu adalah. Ni kerja-kerja tu, cepat letih. Akhirnya susah sendiri, masuk dalam tanah yang dikerja tadi, pun tak dibawa. Yang perlu dikerja tu pekau akhirat. Karena pekau akhirat ni payah. Ni saya telefon tadi, Bunda Haja. Masih sekolah Ustaz, mau dikerja pakai keto lah pula. Fingerprint ni dulu. Namun kan memang begitu peraturan kan. Tak bau kerja pengaji. Karena memang kalau tidak disiap-siapkan, tak sempat-sempat kita upu ini dah. Apatah lagi kita ni kan dasarnya kekeluargaan ya. Persaudaraan, namanya orang kampung dalam majlis. Sebetulnya paling di dalam pengajian, di dalam perwiritan, dalam perkumpulan ni, kalau tak datang sekian lama, ya paling surat peringatan aja lah. Kok iya? Takut atau tidak? Nama sogan menyogan. Akhirnya kembali kepada kesadaran diri. Maka soinglah nama perkumpulan ni sebut STM. Saling tengok menengok. Saling jongok menjongok. Kau jongok rumah aku jongok rumah kau. Dan fadilat daripada agama, kalau dijongok rumah tu berkah. Dulu orang-orang soleh, kalau dalam sebulan tak ada orang bertamu di rumah dia. Dia bertanya, apalah dosa aku ni? Apalah salah aku ni? Karena kalau rumah tak ada di kunjungan tamu, berarti istilah kalau bahasa rumah tu panas. Bukan karena panas ini. Bukan. Panas lain. Kurang barakah. Begitu ya? Rawahul Imamu Ahmad wan Nasai. Meriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai. Jadi apa yang kayaknya buruk, sabar, kita soal sama Allah kau nak yang elok, Allah pertemukan. Allah pertemukan. Jadi ada kenalan perempuan sama-sama guru kami. Jadi dia lama sampai boleh kata nikah tu gadis tua dia. Tapi memang bukan cemana ya. Pertama dia sibuk dengan sekolah, sibuk dengan mengajar, PNS dia. Biiznillah dapat dia. Yang datang tu beragam-ragam. Yang aneh-aneh. Yang apalah. Ada yang berandal apa semua. Akhirnya memang dalam pencarian dia menunggu. Dia dapat dia yang elok. Dapat itu yang dapat yang elok. Ada juga yang poneng terus tidak kan gitu. Tapi intinya. Apa yang dikasih oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jadi macam contoh. Ini hujan. Air banyak. Orang kadang ada kombu. Hujan aja. Jangan.
Allah yang kasih. Kalau dihujat hujan berarti menghujat yang mengasih hujan. Tak kojo kita tu dah. Anak memindah tak bisa. Yang penting kalau hujan situ, cari tempat berteduh. Ini alam ni udah diatur oleh Allah. Kita yang harus menyesuaikan. Wah, maka kalau ada musim penghujan, jangan pula ini tanam-tanaman aku ni gagal panen cabai. Kalau apa tuh, busuk-busuk. Kalau ini di Aceh Tamiang atau apa nih, kelapa banyak tertahan. Karena kan kalau di kota Medan tuh banyak katanya dari Sanan, Aceh ya. Ada beberapa. Maka kelapa panjat di tempat kita ni katanya kalau di Sanan tak ada memasukkan kelapa ke Medan agak naik sikit ogo. Kenapa? Ya orang manjat. Begitu. Jadi adalah mengutuklah tukang-tukang cabai itu. Hajat hati yang tak untung banyak gara-gara hujan, terpaksalah membongkar, copat, memanen lah. Wah, itu Allah Ta'ala udah maha tahu. Allah Ta'ala nak membagi joki. Maka orang pesta, dia tak pada poning cabai. Kalau sampai cabai tempoh 80,000 sekilo, 90, ada 100. Hah? Udah naik balik? Sekilo? Oh, cabai apa mungkin? Ini. Oh, cabai lokal. Tempat kita ni, yang di apa nama, tempat capil dulu tu apa? Lubuk Cuik. Situ. Ini daerah-daerah situ. Jadi adalah konalan, diposting cabai. Kata orang rumah boli. Boli. Posting di WA. Bayarlah 20,000 sekilo. Dites lah. Kurang podas kata dia. Orang biasa beli cabai gunung. Kurang podas. Kalau kurang podas, kasih rawit saya kata. Kasih rawit. Memang begitu. Mungkin udah didesain cabai itu tak pala. Podas-podas bona. Entah dia tu yang podas. Dia yang biasa podas. Kalau tak melaha tak jadi. Jadi Allah Ta'ala nak mengasih joki macam-macam. Wazanbu dan dosa itu zulmatun. Setiap orang melakukan dosa, dia gelap. Apanya? Hati. Makin banyak kita ni melakukan dosa, awalnya kita ni pendengar gosip. Lama-lama, karena kita menikmati mendengar gosip, udah mulai ni ada titik-titik hitam dalam hati kita. Habis itu kita berkombu gosip. Berkombu. Mengian orang. Habis itu mencari gosip. Habis itu jadilah ahli tukang gosip. Udah golap tuh hati tu lah. Bigos, biang gosip. Tuh ya. Maka dosa itu zulmah. Kegelapan. Wasiraju lahu at-taubah. Hendak menerangkannya adalah taubat. Setiap orang melakukan dosa, jangan lupa taubat. Setiap melakukan dosa, jangan lupa taubat. Setiap melakukan dosa, jangan lupa taubat. Kita yakin itu dosa, balik ni kang, wuduk, ya, solat taubat. Ya. Kalau seandainya apa, ada anjur mandi taubat Ustaz, silakan. Makanya kalau uang-uang tarikat, uang-uang suluk, tarikat Naqsabandiyah, itu tiap hendak tidur malam, salat sunat taubat. Bagi yang bersanad guru subuh itu. Tiap malam salat sunat taubat. Tiap malam salat sunat taubat. Tiap malam salat sunat taubat. Karena tiap hari melakukan dosa. Mata dosa dengan menengoknya. Tapi kalau orang beriman beda. Mata tu buka bukan nambah dosa, nambah pahala. Baca Quran. Ya kan? Nengok-nengok yang baik. Tapi kalau di mata orang tak beriman, orang-orang yang jahat, orang-orang yang pendosa, orang yang kurang iman, bukan tak beriman ya. Yang kurang iman. Setiap terbuka mata adalah jalan dosa. Buka mata. Dia buat dengan mata tu mencari-cari kesalahan orang. Bukan mencari kesalahan dia. Karena paling sadap mencari kesalahan orang. Setiap orang mencari kesalahan orang, hilang kesalahan dia. Perasan dia. Dia yang tahu orang aja bersalah. Dia tak ada salah. Sehingga
Lancar aja mulut dia menciton salah orang. Tapi ketika dibalikkan sama dia, rupa segala yang disalahkan tu ada sama dia. Begitu. Rawa telah merewatkan ini penyusun kitab, ya. Atau ruwiya dia telah meriwayatkan hadis. Diriwayatkan hadis annau sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abada, sesungguhnya hamba. Itu yang nomor 2 ya. Yang nomor 1 tadi adalah cinta dunia. Yang kedua dosa. Innal abda, sesungguhnya hamba itu idza akhta'a, apabila dia berbuat dosa, khati'atan, satu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun, dititikkan di dalam hati itu satu titikan hitam. Ya, nuktatun sauda, titikan hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, dan maka apabila dia mencabutnya dan dia beristighfar, wataba, dan bertaubat, saqula qalbuhu, jernihlah hati, buasilah hati, kinclonglah hati. Setiap dia bertaubat, astaghfirullahalazim. Makanya kalau hari Jumaat, perempuan kan tidak wajib Jumaat. Tetapi di dalam kajian fikih Syafi'i ada itu menggariskan perempuan tak wajib Jumat, tapi sah Jumat. Cuman karena masjid itu dah penuh dengan kaum laki-laki, itulah kaum perempuan tidak salat Jumat. Itulah kenapa kadangkala orang yang memakai pemahaman tunggu balik para kaum laki-laki di Jumat, karena dia mengatakan sah Jumat kaum perempuan itu. Kalau sah Jumat kaum perempuan, berarti patok dan Jumat. Itulah makanya udah balik Jumat itu, barulah Jumatan dia. Barulah salat zuhur dia. Ya. Jadi balik cerita ketika masalah hari Jumat itu. Hari Jumat itu ada namanya i'tirab. Itu di dalam kitab-kitab ada dianjurkan. Diamalkan setelah habis Jumat. Apa i'tirab tuh? Ilahi lastulil firdausi la 5 kali tu. Wala aqwa ala naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Ilahi, ya Tuhanku, lastu lil firdausi a'la, aku ni tak pantas masuk surgamu ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahim, aku juga tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Pahabali, maka berikanlah untukku taubah, terimalah bagiku taubat. Pahabli taubata waghfir zunubi, ampunkanlah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiruz zambil azim, maka sungguh engkau itu maha pengampun dosa-dosa besar. Itulah kata kalau dianjurkan hari Jumat, habis Jumat 5 kali baca. Wah, tak ada apa saya. Oh, kotas. Ada kotas HPS, biasa saya tulis. Ya. Atau saya nanti yang nomor-nomor udah ada, saya buat grup aja. Saya buat grup, saya kirim sekali ke grup tuh tulisannya. Iya. Tapi saya banyak nomor tak ada. Nanti saya jadikan Bunda Haja Mulni admin ya. Udah ada. Udah ada. Oh gitu. Nanti masuk tidak pula enggan pula jamaah situ. Jarang. Kadang-kala kan ada juga dalam grup tu agak bocor sikit. Bocor halus tapi keliling itu poning tu. Oh. Boleh. Itu pun jadi. Maksud saya itu saya tulis saya foto. Saya kirim. Ada tulisan itu. Ini Kang saya tulis nih. Insyaallah saya foto kok. Tak ada. Iya. Tak pandai nengok ya. Usah pandai-pandai bona.
Kepoluan WA itu jadi banyak. Belum lagi rusak HP nak botolkan. Belum habis paket nak diisi. Ya. Banyak kasih makan. Tapi memang bagi orang yang memang ada kelapangan joki di situ, itu untung, memudahkan. Anda menghubungi, tapi kalau kita memang tidak perlu berhajat, karena paling penting hidup ni adalah yang sepolu. Yang lebih itu jadi racun. Cuba tengok, gula tu polu tidak untuk badan? Polu, tapi kalau berlebih jadi racun. Itulah yang menjadi penyakit gula tu. Begitu golah hidup manusia ni. Kalau memang dia polunya, HP-nya telelet apa? Tulalit. Itu aja lah dia pakai. Saya ni tak bisa pakai HP Oppo itu lagi. Karena jamaah gato-gato dah pakai WA. Satu. Yang kedua pula, anda mendokumentasi, perlu pakai kang payah kalau tak ada itu. Wah, bukan berarti kita bertuhankan dengan itu, tidak. Artinya memudahkan. Memudahkan. Jadi kan Allah Ta'ala, tujuan agama ini juga gitu. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Allah menghendaki mudah, tidak menghendaki sulit. Dah. Wa in ada zuyida fiha hatta ta'luwa ala qalbi. Dan apabila dia balik berbuat dosa, ya, ditambah padanya hati tadi. Dia kan sudah tobat. Hati ni balik dia buat dosa balik, ditambah balik yang tadi datang balik. Ya. Hatta ta'luwa ala qalbi. Sehingga meninggilah dia, maksudnya menjadi qawuh dia atas hati. Berdabal dia jadinya. Wa huwa ranu alladhi zakarahu Allah Ta'ala. Dan itu kotoran yang menghitam itu. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran. Kalla balrana ala kulubihim makan yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan menghitam atas hati mereka itu. Akibat apa yang mereka perbuat. Jadi yang membuat hati kita ni hitam adalah diri kita. Amalan kita. Kita biasakan yang buruk. Begitu. Rawahul Imamu Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Itu meriwayatkan imam-imam itu. Itu nomor 2. Nomor 3. Wal qabru zulmatun. Kuburan itu kegelapan. Gelap betul kubur. Wasiraju lahu. Dan pelitonya adalah penerangnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan yang lain apa? Baca surah Tabarakalladzi. Tapi itu dalam rangka mengikut Rasulullah. Togangnya kuburan itu adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata kitab Nasaihul Ibad ini. Ruya atau rawa telah meriwayatkan imam ni akan hadis annahu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harrama 'alan nar. Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan la ilaha illallah. Allah haramkan neraka. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, Allah haramkan neraka. Kenapa seorang bisa juga masuk neraka walaupun la ilaha illallah? Digugurkan dia dulu. Maksudnya diketopikan amal-amal soleh itu dulu. Jadi neraka itu akan membakar orang-orang yang tak ada amal kebaikan sama dia. Jadi sesuai jatahnya berapa banyak persentase. Tapi kalau secara umum di sini, man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Bang siapa yang dia telah berkata la ilaha illallah, patut dia mendapatkan wajah Allah Ta'ala, ridha Allah. Itulah kenapa paman Nabi namanya Abu Talib dipaksa Nabi betul lah agar kiranya masuk Islam. Agar bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tidak ada. Siksaan yang paling ringan itu adalah siksaan paman Nabi, Abu Talib. Tetapi walaupun ringan, dia rasa dia yang paling berat. Apa tu? Memakai selup yang terbuat daripada api neraka. Ketika dipakainya selup tu, naik panas mendidih, melotup otak. Itu ajalah. Dia rasa dia lah yang paling. Ada yang lain remuk gadam. Kulit, daging, apa semua habis. Itu tingkatan itu.
Udah itu lagi dikatakan, itu yang ketiga. Yang keempat, wal akhiratu zulmatun. Akhirat tu kegelapan. Wasiraju laha al amalus saleh. Jadi akhirat tu gelap. Yang menawankannya apa? Amal soleh. Yang salat, yang puasa, yang zakat, yang ngaji, yang haji, yang umrah. Itu jadi lampu tu menerang. Walaupun kata orang di akhirat tu nanti, pada mahsyar tu, mata air sejongkal dari ubun-ubun. Bukan terang, panas. Karena pada saat di padang mahsyar, ada orang kegelapan. Bisa tidak gelap tu membuat panas, sumuk? Apa nama, gerah? Bisa kan? Malam tu, mati lampu, kamar, pongap dan sebagainya. Jadi nanti di akhirat, itu manusia banyak dibuat oleh Allah Ta'ala buta. Karena dia tidak hendak beriman kepada Allah. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang tidak hendak mengingat berzikir kepada Allah, maka dikasih hidup sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi zikir itu salah satu hendak menawarkan di akhirat. Begitu. Wasiraju, pelitonya adalah amal soleh. Amal soleh. Di sini tadi ada sedikit yang saya lewatkan. Kila dia mengatakan, sab'atu asya'in tanawwaral kubur. Ya. 7 macam yang tanawwaral kubur. Menuangkan kuburan. Awaluha al-ikhlas fil ibadah. Ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, wasani birrul walidain. Berbakti sama mak ayah. Kalau dah meninggal, salah satu berbakti adalah sering kirim doa. Sering kirim Fatihah. Bersedekah atas oma ayah. Wassalisu silaturrahmi. Silaturrahimi. Yang ketiga silaturrahim. Itu menawangan kubu. Yang ini nih, menawangan kubu nih. Batu dah pasang PLN lawak nih. Pintu apa? Lampu silaturrahim. Silaturrahmi. Silaturrahimi. Ya. Warabi, yang keempat, Allah yudi'ah umrahu, bahwa tidak dia menyia-nyiakan akan umurnya fil maksiati, dalam maksiat. Makanya kesian awak menengok uang-uang yang tetaplah umur dalam maksiat. Muda udahlah tak berjilbab, tua pun tak ada orang berjilbab. Muda mabuk, tua pun tetap orang mabuk. Muda tak salat, tua pun tak ada orang salat. Berarti dia sia-siakan umur dia dalam maksiat. Ya. Wal khamis, yang kelima, alla yattabi'a hawa, bahwa dia tidak mengikutkan hawa nafsu. Hawa ni hendak diikut habis. Kalau pas pajak tu buka, pokan tu buka, pas bulan puasa, apa jual semua tak boleh. Hawa nama. Awak tengok rumah orang tu, gorden cantik, sini gorden Jodah, sana gorden Akbar, sana gorden Tahapo Gopi. Semua gordenan tak boleh. Wah? Uang rumah tu nonton, dia cita-cita ke sama saya. Saya manalah sampat nonton begitu. Bunda aja tengoklah Facebook saya. Pengajian. Uang rumah tu dia cita, tahu ke lawak Jodah Akbar, yang Gopi ha. Ya. Menggosip. Cita film digosip kan? Film Gopi. Film Gopi. Jodah Akbar film tu. Bukan doa Jodah Akbar. Itu eloklah tu. Tak usah dia tonton dulu ada. Pagi tu sekarang. Aduh, gue putar sekarang lagi. Film tu. Tak ada lagi. Saya fikir ada. Banyak tahu. Iya. Nama Ustaz. Wasadisu, yang keenam, ayyajtahida fi ta'ati, bersungguh-sungguh dalam taat. Wasabi'u, salah satu bentuk kesungguhan itu gini. Hujan, ya, mata ngantuk, badan letih, tapi tetap ugo dia salat. Ya. Tetap ugo dia, itu namanya bersungguh-sungguh di dalam taat. Wasabi, dan yang ketujuh,
Ayyuk sirah zikrallah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu anak menuangkan kubu tadi itulah. Di 2/3 malam. Mulai dari situ sampai 1/3 malam akhir. Sampai ujung. Hidupkanlah dengan zikir. Apa bisa zikir-zikir? La ilaha illallah kah? Baca Quran kah? Begitu. Merenungi kesalahan, istighfar kah? Begitu. Yang kelima ya, terakhir. Wasiratu zulmatun. Titian sirat itu kegelapan. Gelap di atas sirat itu. Maka itu banyak orang bisa jatuh. Walaupun luas apa dan sebagainya, panjang, ada orang berjalan tuh puluhan tahun baru sampai ke surga. Ada yang koncang macam kilat. Titian sirat itu beragam-beragam. Ada orang tuh kata amal nubuah, ya. Doa nubuah, nurbuat kata bahasanya. Allahumma zi sultanil azim katanya. Itu kan termasuk zikir. Tapi di sini katakannya wasyarajulahu al-yakin. Penorangnya tuh yakin. Yakin awak dengan Allah Ta'ala. Wa huwa tahqiqut tasdiq bil ghaib bi izalati kulli raibin. Dengan betul-betul membenarkan yang gaib dengan menghilangkan setiap yang ragu. Yakin kau Allah Ta'ala itu membalas segala perbuatan baik itu dan kebaikan? Yakin. Yakin kau bahwasanya kalau kau beramal diterima? Yakin. Yakin kau berdoa-doa kau sampai? Yakin. Yakin sedekah kau dapat menolak balu? Yakin. Yakin kau sakit itu Allah mengampunkan dosa kau? Yakin. Itulah yang akan menorangkan itu. Sekian sampai situ. Kalau nak tanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tulis tadi ya? Saya tulis. Iya. Baru Allah Akbar di sana. Lihatlah apa khutbah. Kan salat yang ucap. Sekarang begitu salat